Konon, seorang kurcaci bernama Fafnir terkenal karena kekuatan dan keberaniannya. Dia putra Raja Kurcaci ternama. Karena itu, dia ditugaskan menjaga kerajaan mereka. Kurcaci terkenal pandai mengumpulkan banyak harta, jadi keamanan tambahan adalah suatu keharusan. Maksudku, mereka tinggal di rumah yang terbuat dari emas dan batu permata. Tapi, Fafnir juga punya bakat khusus lain. Dia mampu berubah bentuk karena ditipu oleh Loki, roh kejahatan Norse. Fafnir dikuasai ketamakan dan terpukau harta benda ayahnya. Dia memutuskan gak akan mau berbagi sedikit pun harta itu, bahkan dengan ayah atau saudara lelakinya. Dia mencuri harta ayahnya dan kabur sendirian ke tempat yang sulit dicari di tengah gurun. Untuk melindungi hartanya, Fafnir berubah menjadi naga besar. Tampilan barunya mirip ular besar yang kuat dan mengerikan. Tapi kesaktiannya belum berhenti sampai di situ. Karena naga nggak bisa terbang, dia juga menyebarkan racun di seluruh rumah barunya agar tak seorang pun bisa selamat jika ingin mengambil emasnya. Fafnir segera dikalahkan oleh pahlawan bernama Sigurd. Legenda Fafnir menjelaskan kenapa keluarga lebih penting dibanding ketamakan. Legenda ini juga menunjukkan banyak kesaktian yang dimiliki naga. Tapi bagian terpentingnya adalah legenda ini contoh yang cukup baik tentang bagaimana asal-muasal naga dalam dongeng kita. Tapi hey, ini cuma salah satu dari banyak kisah tentang naga. Nyalakan saja TV-mu atau intip toko buku manapun. Pasti akan kamu temukan kisah naga. Berbagai variasi dari makhluk serupa naga telah digambarkan dalam banyak kisah dari seluruh dunia, dari Asia sampai Eropa Utara. Kebanyakan makhluk ini digambarkan bertubuh mirip reptil, bersayap dan bercakar. Dan kemampuannya yang paling mengerikan adalah napas api yang keluar dari mulutnya. Naga atau bahasa Inggrisnya dragon berasal dari kata Latin draconem yang artinya ular besar. Tapi yuk kita susuri sejarah untuk melihat bagaimana awalnya. Seorang ahli sejarah Asia misalnya menemukan sejumlah fosil di abad keempat sebelum Masehi dan menyimpulkan bahwa dia menemukan naga. Jika kamu melihat fosil Stegosaurus, maka gampang dimengerti kenapa dia bingung. Panjang Stegosaurus 9 meter, tingginya 4 meter, dan tertutup bilah pelat serta tonjolan-tonjolan. Buaya Nil juga bisa dikira naga. Buaya ini masih ada sampai sekarang dan hidup di Afrika Sub-Sahara. Tapi mungkin buaya ini lebih populer di zaman kuno. Ketika mencapai usia dewasa, buaya Nil bisa tumbuh sampai 5 meter. Tapi itu belum semua. Buaya ini bahkan bisa berjalan dengan tubuhnya terangkat dari tanah dan sebagian bahkan digambarkan berdiri dengan dua kaki belakangnya. Guana adalah kadal mirip naga yang hidup di Australia. Selain ukurannya besar, gigi guana juga setajam pisau cukur serta bercakar. Bahkan diketahui guana mengeluarkan bisa. Mudah dipahami kenapa guana merupakan sumber dari naga versi Australia. Ketika manusia pertama kali menemukan tulang belulang paus di masa itu, orang belum tahu hewan ini hidup di laut. Karena ukurannya, pasti kita berpikir hewan ini berbahaya. Dan karena kita jarang melihat paus, tentu kalau kita nggak menyelam di laut, tulang belulang ini nggak begitu dimengerti dan juga mudah dikira naga. Mungkin sumber paling menarik dari mitologi naga ini sebetulnya adalah otak manusia. Dalam buku berjudul An Instinct for Dragons, ada teori bahwa naga ada di hampir semua budaya kuno. Karena manusia terbiasa takut pada predator besar untuk bertahan hidup. Kita bukan satu-satunya mamalia yang instingnya begitu. Monyet takut pada ular dan juga jenis kucing besar misalnya. Jika sifat alam ini dipadukan dengan cerita rakyat, kamu akan memperoleh cerita tentang naga di mana-mana yang disesuaikan masing-masing wilayah. Asal-usul hewan-hewan reptil sakti ada sejak peradaban manusia itu sendiri. Aku membahas tentang Mesopotamia kuno. Manusia masa itu percaya dengan segala macam makhluk, tapi pemimpin roh mereka adalah Marduk, pelindung kota Babylon. Kalau kamu perhatikan karya seni masa itu, Marduk digambarkan dengan seekor naga mirip ular di sampingnya. Sifatnya bisa baik atau pendendam, bergantung suasana hatinya. Kalau kamu mau mendaftar untuk jadi naga, hal pertama yang akan ditanyakan kepadamu dalam wawancara adalah apa kamu bisa menyemburkan api.
Nah, para ilmuwan telah mencoba menyelidiki sejumlah cara yang bisa membuat naga benar-benar menyemburkan api tanpa merusak tenggorokannya. Untuk itu, mereka meneliti kumbang pengebom. Serangga unik ini bisa menimbun zat yang benar-benar panas dalam perutnya. Begitu kumbang ini merasa terganggu oleh sesuatu, ia akan menembakkan bahan kimia yang berapi. Sebenarnya bukan api sih, tapi benar-benar bisa menimbulkan sensasi terbakar. Jadi cukup mendekati. Balik lagi ke naga. Naga butuh kelenjar khusus dalam tenggorokannya untuk menghasilkan efek yang sama. Tapi dari mana asal naga? Mereka nggak mungkin muncul begitu saja. Apapun sumber yang kamu pakai, menurut sejumlah dongeng, seperti Fafnir, manusia pun bisa berubah jadi naga. Tapi teori yang paling populer, naga berasal dari telur. Beberapa sumber bahkan membuat sederet sketsa tahap-tahap yang harus dilalui naga selama hidupnya. Semua berawal dari saat telur menetas. Konon, naga memakan cangkangnya untuk keluar dan memecahkan bagian samping telur. Lalu ada tahap wormling, yaitu nama yang diberikan ahli pernagaan atau dragonolog kalau kamu suka. Saat naga baru menetas, ukurannya masih kecil dan lemah, tapi jangan khawatir, ia bisa menjaga diri dengan baik. Sisa tahap hidup naga sangat jelas, ada naga dewasa, lalu naga kuno. Hidup naga berakhir ketika ia mencapai usia senja. Beberapa sumber bilang naga nggak pernah berhenti tumbuh. Yang lain bahkan bilang naga nggak pernah mencapai akhir hayatnya. Dia hanya beralih ke jenis eksistensi spiritual lainnya. Naga dikenal sebagai simbol banyak hal, tapi itu semua bergantung pada asalnya. Di sebagian wilayah Asia, naga dikenal bisa membawa keberuntungan, kekuatan, dan kekayaan. Untuk bisa menjadi prajurit yang kuat di Inggris, kamu harus mengalahkan naga dulu. Karena itu, kamu sering melihat gambar naga di banyak bendera. Bendera Wales misalnya, bergambar naga merah besar dengan latar belakang hijau dan putih. Dongeng-dongeng tentang naga di negeri barat nggak begitu baik. Naga sering dipandang jahat dan pendendam. Mitos lain terkait naga adalah naga sangat suka emas dan batu mulia. Sisi tamak naga ini sepertinya berasal dari Yunani kuno saat naga ditugaskan untuk menjaga harta. Sebagian naga penjaga ini terdapat di berbagai dongeng seperti Hobbit dan serial Harry Potter. Adapun kesaktian naga juga bervariasi. Sebagian naga dikatakan memiliki darah yang berkekuatan supranatural. Sebagian dikabarkan bisa bicara, yang lain terkenal bijaksana. Banyak naga dalam literatur kuno bisa terbang atau berubah bentuk, bahkan menjadi manusia. Beberapa hewan memperoleh nama berkat kemiripannya dengan naga, seperti capung atau dragonfly. Dengan lebih dari 5.000 subspesies yang kita kenal, hewan ini memperoleh namanya dari cerita rakyat, karena bangsa Eropa di abad pertengahan memandangnya sebagai serangga yang jahat. Capung atau dragonfly dituduh melakukan beberapa hal yang jahat sekali, seperti menggigit mata dan mulut orang. Tapi makhluk yang paling mirip naga mitos adalah reptil yang disebut cicak terbang, alias Draco, atau dalam bahasa Inggris disebut flying dragon. Reptil ini ada di area berhutan Asia Tenggara. Cicak terbang nggak benar-benar bersayap, tapi sebagian rusuknya memanjang untuk menyangga kulit tambahan yang memungkinkan hewan ini meloncat menembus udara di sela-sela pepohonan. Warna sayap itu sangat terang dan kontras dengan tubuhnya yang berwarna coklat.